Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Pada nggak bisa unmute ya? Siang, Kak. Itu bisa unmute tuh. Siang, Kak. Siang, Kak. Malam, Kak. Siang, Kak. Oh, malam Kak di sana. Iya. Saat ini saya mau mengenalkan tentang kegiatan himpunan dan profesi kemahasiswaan program studi terkhusus sastra Inggris. Di sastra Inggris sendiri kita punya himpunan mahasiswa namanya TESA atau Daily Student Association. Untuk itu saya mohon izin share screen ya teman-teman. Ya, apa sudah terlihat semua? Terlihat saya. Sudah, Kak. Lihat ya. Oke, jadi Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Muhammad Warman, nama Daily Student Association atau TESA. Nama jenis kelamin. Jadi sedikit pengenalan, TESA merupakan himpunan mahasiswa yang mewadahi mahasiswa program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Muhammad Warman. Adapun sektor-sektor yang bisa dikembangkan dalam organisasi ini yaitu 5 sektor. Yang pertama ada public relation, ada information and intelligence, media and technology, ada human resource development, dan juga ada entrepreneurship. Jadi di dalam sedikit penjelasan terkait himpunan mahasiswa itu sendiri termasuk organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang mana terstruktur di bawah secara horizontal di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kan sedikit pengenalan kemarin tadi sama Bu WD tentang ke lembaga kemahasiswaan. Di atas itu ada DPM, ada BEM, terus di bawahnya ada hima-hima yang mana mewakili program studi masing-masing, terus ada UKM. Nah, ini salah satunya. Kita punya lembaga kemahasiswaan yang mewakili program studi sastra Inggris. Terus saya lanjut, sektor pertama yaitu ada public relation yang mana mempunyai sebuah tujuan yaitu memperkokoh posisi TESA di birokrat kampus maupun masyarakat. Yang dimaksud memperkokoh di sini ya sedikit-dikitnya TESA itu bisa dikenal dan secara keorganisasian dia bisa ada gitu. Bahwasannya di FIB, di Sasing ada lembaga kemahasiswaannya yaitu HIMA, yaitu TESA, Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Terus yang kedua ada membangun hubungan yang harmonis antara TESA dengan organisasi kemahasiswaan intra maupun ekstra. Jadi kalau misalkan secara klasifikasi organisasi di kampus itu ada 2, ada intra dan ekstra. Yang dimaksud intra itu yang bisa kita katakan intra di fakultas, kalaupun ekstranya ekstra di universitas. Seperti kemarin pengenalan di PKKMB Universitas, ada BMKM, ada DPMKM, ada UKM-KM, yang mana isinya adalah UKM-UKM yang terdiri dari beberapa fakultas gitu kan. Ada macam-macam fakultas di situ. Nah, terus selanjutnya membangun pencitraan yang baik pada masyarakat kampus, daerah, dan nasional. Jadi adanya public relation di sini dia yang menjual nilai-nilai atau membangun pencitraan yang bisa mengenalkan TESA ini di lingkup kampus, daerah, dan nasional. Maksudnya rancanya bisa keluar. Kita bisa dikenal kalau misalnya kita ada di public relation. Gitu.
ya tugasnya mereka-mereka yang ada di sana. Mungkin lanjut, selain public relation di Himatesa itu ada information and intelligence, yang mana banyak nih poin-poin tujuannya information and intelligence, yaitu membangun tradisi intelektual dengan menumbuhkan tradisi membaca, diskusi, dan menulis di kalangan mahasiswa. Kita tahu namanya kita mahasiswa sastra, terkhususnya itu tradisinya tuh ya kalau nggak membaca diskusi, kalau misalnya nggak diskusi ya pasti menulis gitu. Itu udah jadi tradisi anak-anak sastra gitu, karena memang concernnya kita belajarnya di tulisan, di karya, ya mau nggak mau pasti sering-sering membaca. Kan tadi juga sudah dijelaskan tuh sama Pak Singgi tentang sastra Inggris, pengenalannya. Terus juga di Information and Intelligence kita juga membangun dan mengonsep bentuk-bentuk kajian kontemporer. Yang dimaksud itu kajian-kajian kontemporernya yang mana akan meningkatkan wawasan keorganisasian. Bentuk-bentuk kajian kontemporer seperti nanti kita mengadakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, mengundang seluruh mahasiswa program studi sastra Inggris, seperti itu. Lalu ada mengkaji isu-isu sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Di dalam program, di dalam tujuannya Information and Intelligence atau informasi dan intelijensi, dia juga mengkaji tuh isu-isu sosial, budaya, dan pendidikan. Ya, karena kita juga ranahnya di Fakultas Ilmu Budaya ya, pasti nggak jauh-jauh dari kebudayaan gitu. Mungkin selanjutnya ada merespon dan terlibat aktif dalam menyikapi isu dan masalah pendidikan. Terus juga mewujudkan mahasiswa yang memiliki daya kritis dan nalar yang tinggi. Saya tahu lah pasti kalian-kalian di sini adalah calon-calon mahasiswa yang memiliki daya kritis dan nalar yang cukup tinggi. Karena pastinya ya Unmul sendiri juga banyak gitu yang mau daftar, kan kalian itu termasuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah sukses dalam proses seleksi jalurnya masing-masing gitu. Terus yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, baik dalam bidang akademik maupun bidang yang lain. Kurang lebih seperti itu di Information Intelligence. Next, itu ada media and technology. Di dalam media and technology punya tujuan yaitu membentuk opini dan meningkatkan kebahasa Inggrisan yang baik di kalangan mahasiswa. Terus juga mengoptimalkan media dan informasi, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan media dan informasi. Biasanya itu cenderung kalau misalkan media and technology ini yang paling ahli di bidang bagian media, terkhususnya kita sekarang main Instagram, terus juga sosial media lain. Kalian tahu lah pasti kalau misalkan sosial media yang lagi eksis di sekarang ini kan banyak ya, nggak cuman Instagram dan Facebook, ada Twitter yang sudah lama, dan juga ada TikTok, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan kalian ada minat tuh bisa tuh nanti join. Terus saya lanjut, itu ada Human Resource Development, yaitu menyusun sistem kaderisasi yang ideal dan terarah, menyelenggarakan kegiatan kaderisasi yang berbasis loyalitas dan kompeten, menyelenggarakan kegiatan yang menunjang peningkatan kecakapan dalam mekanisme kerja organisasi, terus juga meningkatkan skill kepemimpinan, leadership skill. Buat kalian-kalian yang punya ambisi dalam berproses di keorganisasian, kalian cocok banget masuk di sini karena concernnya udah masuknya ke sistem kaderisasi gitu. Yang mana nggak cuman meningkatkan skill kepemimpinan kalian, itu juga nanti kalian dipraktekin langsung gitu, diimplementasikan secara langsung dengan macam-macam metode-metodenya. Yang pastinya juga itu sebagai menunjang peningkatan kecakapan kalian dalam
berkuliah. Misalkan nanti macam-macam, seperti kalau di dalam kepemimpinan ada macam-macam gitu, metode-metodenya, ada gaya-gayanya seperti apa. Itu kan nanti kalian bisa implementasikan di hidup, di realita kehidupan kalian, atau juga mungkin bisa masuk di ranah perkuliahan gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Terus saya lanjut, ada yang terakhir, entrepreneurship atau kewirausahaan. Buat kalian-kalian yang senang tentang berwirausaha atau pengen hobinya di situ, nih, cocok banget. Di sini ada di divisi entrepreneurship, dia memiliki tujuan yaitu menambah wawasan setiap anggota TESA tentang wirausaha. Terus juga memberikan pengalaman berwirausaha setiap anggotanya dan juga mengoptimalkan pemasukan yang diperoleh dari hasil kewirausahaan itu sendiri. Jadi kalian pasti banyak belajar tentang metode-metode berwirausaha, bagaimana caranya menjadi orang sukses dengan berwirausaha, dan juga memberikan pengalaman-pengalaman berwirausaha dalam keorganisasian ini. Dan lagi itu pasti kalian belajar tuh gimana caranya memutarkan keuangan, belajar mengoptimalkan pemasukan yang diperoleh dari kewirausahaan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terus di dalam ini menurut Louis Allen, berorganisasi adalah proses mengidentifikasi dan mengklasifikasikan program-program kerja yang ingin dilakukan, menentukan dan menyerahkan wewenang dan tanggung jawab, serta menjalin kerjasama dengan tujuan agar orang-orang dapat mencapai tujuannya secara bersama dan efektif. Jadi apa sih manfaat-manfaat kalau kalian bergabung di TESA gitu, Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris? Yang pertama, kalian bisa mengasah kepercayaan diri. Tentunya untuk kalian-kalian yang memang merasa kurang dalam kepercayaan diri kalian, itu cocok banget kalian bisa mengasah kemampuan itu di sini gitu. Terus juga kalian bisa memperluas pertemanan, jaringan-jaringan sosial, dan juga hubungan-hubungan secara intra maupun ekstra gitu. Di Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris juga banyak, maksudnya di sastra Inggris itu kan nggak cuma di Universitas Mula Warman, di tempat lain juga ada, bahkan di lembaga kebahasa Inggrisan sendiri di Unmul juga ada, kayak di FKIP ada ESA, itu juga kita punya pertemanan, jaringan kerjasama di situ. Ada juga di lembaga pengembangan di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sana juga ada kita jaringan pertemanan yang bisa gitu. Jadi ketika kalian masuk sini, kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman kita yang ada di satu rumpun kebahasa Inggrisan. Terus ada bisa kalian kalau udah masuk sini, kalian bisa mengeksplor potensi diri kalian gitu. Misalnya aku potensinya di mana, rasanya aku jago deh di public speaking gitu kan. Kalian bisa mengembangkan tuh potensi kalian di TESA. Terus juga kalian akan menimbulkan jiwa kepemimpinan karena kalian pastinya di kader, dibina, di sini dibentuk, dan hasil-hasil yang kalian dapatkan juga banyak gitu. Termasuk juga nanti menimbulkan secara moral itu meningkat. Terus juga kalian bakal belajar bertanggung jawab di sini ketika namanya masuk ke dalam kepanitiaan atau event yang ada, misalnya perlombaan dan lain-lain sebagainya, ya nanti kalian akan dilatih tuh belajar ketika diberikan hak dan kewajiban, ketika diberikan tanggung jawab, nanti kalian akan menikmati tuh prosesnya di TESA. Terus juga kalian akan bisa juga menghargai perbedaan, karena ketika kita bergabung di dalam suatu organisasi, kalian pasti memiliki warna-warna orang-orang yang berbeda gitu. Entah itu kita nanti ketemu orang yang berbeda sifatnya sama kita, entah ketemu orang introvert, extrovert, atau ketemu orang-orang yang berbeda warna, tidak selaras. Nah, itulah nanti yang akan jadi kalian bisa menghargai perbedaan itu. Karena ketika kita berbeda-beda, itu
alangkah baiknya bukan digabung jadikan satu warna, mending dijadikan beberapa warna, membentuklah satu rumpun. Kalau ibaratnya warna pelangi kenapa bisa banyak warna, karena mereka selaras gitu kan, walaupun berbeda-beda warnanya gitu. Terus juga nanti kalian akan dilatih menjadi problem solver, yaitu sebagai seorang yang bisa memecahkan suatu masalah. Ketika ada masalah yang dihadapkan kalian, itu kan secara tidak langsung itu akan membentuk jiwa kalian dalam ya secara pengalaman, kalian nanti bisa mengatasi ketika peristiwa tersebut bakal terjadi lagi gitu. Nah, yang terakhir dan yang paling sering diinginkan, dicari-cari sama mahasiswa itu akses. Kita di sini secara akses ya, kita itu menjembatani antara kalian mahasiswa program studi sastra Inggris, juga birokrat kampus, fakultas dan lain-lain. Ya apapun itu, ketika kalian masuk dan bergabung, ketika kalian bergabung di TESA, secara tidak langsung kalian akan dikenal dan kalian akan diketahui oleh berbagai mahasiswa yang ada di kampus, entah itu senior kita, entah itu nanti junior kalian, nanti di angkatan di kelas-kelas lain. Itu yang biasanya dicari-cari untuk mahasiswa khususnya ya, yang di sastra Inggris apalagi. Terus saya lanjut, ngapain aja sih selama kalian di TESA gitu? Pasti kalian bertanya-tanya gitu kan, mulai dari divisinya, sektor-sektornya, dan juga tujuan-tujuannya dan lain sebagainya, dan bahkan kan udah dikasih tahu manfaatnya, terus kan pasti bertanya-tanya kalian bakal ngapain aja gitu kan, katanya dibentuk, katanya diberikan hal-hal yang bermanfaat dan sebagainya, kalian bakal ngapain? Nah, ini termasuk kegiatan-kegiatan event yang ada di TESA selama jalannya kepengurusan kita selama 8 tahun. Ini kalau nggak salah TESA Anniversary ini ke-6, zamannya angkatan 2018 dan 17 ini. Senior-senior kita mengadakan event. Yang pertama itu dia ada TESA Anniversary, yaitu ulang tahun TESA, yang biasanya diadakan di bulan November, pertengahan November. Terus juga dia ada event-event sport, ada juga event-event kebudayaan. Ini juga nih ada kegiatan forum musyawarah mahasiswa, yang mana isinya adalah seperti forum formal, forum sidang yang tempat nanti masa akhir kepengurusan setiap periode. Jadi nanti di forum itu nanti forum formal kan bakal ketemu senior-senior, bakal ketemu sama masa-masa periode-periode kepengurusan kita yang sebelumnya, dan juga bisa ketemu sama kaprodi kita, kayak gitu kegiatan-kegiatannya. Terus juga nanti ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan atau LDK. Latihan dasar kepemimpinan ini yang seru banget gitu, puncaknya kaderisasi yang ada di TESA untuk membentuk kalian secara langsung di keorganisasian. Nih, seperti yang kalian bisa lihat nih, mereka nih, kalau tidak salah angkatan 17 nih, 18 atau 17. Ini kakak-kakak kita semua yang lagi di LDK ya. Mereka main-main fun game gitu. Ini pergi bootcamp, mereka bermain, dan juga tentunya ada nilai-nilai yang bisa didapat di dalam latihan dasar kepemimpinan ini gitu. Terus juga kita punya agenda TESA Charity, yaitu bentuk sosial. Kita turun membantu dan sekaligus silaturahmi. Ini kemarin itu di zamannya senior kita juga, angkatan 17, mereka mengadakan kegiatan sosial ke panti asuhan sekaligus mengedukasi adik-adik yatim piatu yang ada di sana. Jadi kita nggak cuma sekedar datang kirim bantuan, kita juga bakal sharing-sharing di situ. Misalnya ngajarin bahasa Inggris, terus juga sempat ada nobar kartun Inggris, terus juga kayak ada sharing-sharing juga, cerita-cerita, berinteraksi dengan anak-anak kecil. Lucu-lucu banget pokoknya kegiatan-kegiatannya.
Terus juga ini ada kegiatan upgrading yang mana pastinya untuk menunjang kapasitas ilmu kalian, yang isinya juga nanti selama kegiatan tersebut nanti kan dibentuk tuh di situ macam-macam tuh agenda-agendanya. Pokoknya seru banget kalau misalnya kalian bisa masuk. Nah, mungkin itu aja dari hasil pemaparan saya. Kalau misalnya kalian berminat, bisa nanti dihubungin aja Instagramnya, follow ya Instagramnya Tessa FIB Unmul. Terus juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh. Kira-kira waktunya masih ada nih. Mungkin masih ada waktu sekitar masih lama. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Boleh nih. Ada yang mau bertanya enggak tentang Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris? Ada yang bertanya? Pemilihan. Ini saya bantu jawab ya. Nama Naswa Diva. Kak, pemilihan divisi itu pilih sendiri atau bagaimana, Kak? Untuk pemilihan itu nanti kita ada namanya agenda open recruitment, Dek. Jadi open recruitment itu diadakan 2 kali selama setahun. Di semester ganjil dan setelah semester genap di akhir kepengurusan baru, di awal kepengurusan baru. Jadi nanti setelah ini nanti ada namanya agenda open recruitment. Di situ nanti kalian bebas memilih divisi apa yang kalian inginkan gitu. Dan tentunya itu dilakukan secara daring sekarang ini. Bebas deh mau masuk apa kamu. Gitu. Ada pertanyaan lain? Saya mohon izin matikan share screen ya. Sudah menentukankah organisasi apa yang mau kalian ikuti? Ayo, bisa unmute nggak kalian nih? Sudah, Kak. Sudah nih. Siapa nih tadi? Erwina? Belum Kak. Sudah. Sudah, kamu mau ikut organisasi apa, Dek? Kita diskusi santai ya, sambil menghabiskan waktu kita. Tessa, Kak. Boleh. Nanti ikut ya, Dek, open recruitment. By the way, kita juga nanti ada kaderisasi juga, namanya PKKMB Prodi di program studi sastra Inggris, namanya ISOLI. Nanti ditunggu aja coming soon. Ini ada yang nanya nih, Nur Anissa Ram. Apa kegiatan seperti itu tidak mengganggu pelajaran, Kak? Tentunya tidak, Dek, karena kegiatan kemahasiswaan itu pastinya tidak dilaksanakan di waktu-waktu perkuliahan. Kalau dulu kami, segala jenis kegiatan kemahasiswaan itu pastinya dilaksanakan setelah perkuliahan. Kadang tuh kalau misalnya kegiatan itu misalnya diadakan siang hari, nanti ada yang jam kuliahnya kosong, gantian, kayak gitu kalau di kampus dulu. Dan pastinya di dalam kami pegang prinsip di dalam kegiatan kemahasiswaan itu yang pasti paling utama dan paling nomor 1 yaitu perkuliahan gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau ada yang pengen lebih tahu tentang kesastra Inggrisan atau kegiatan Tessa? Kegiatan Tessa, ini pertanyaannya dari Esterlina. Kegiatan Tessa selama pandemi sekarang ini apa, dah? Jadi kegiatan Tessa selama pandemi akan dijalankan secara daring tuh, Dek. Kita pakai metode baru karena juga beradaptasi ya, namanya juga
setiap lembaga kemahasiswaan itu harus bisa menghidupi organisasinya. Ketika kita masuk, kita tuh pasti bahas tuh tentang orientasi kita, tentang kita awal masuk mau ngapain gitu kan. Nah, selama pandemi itu sendiri kegiatan TESA yang sekarang sedang dijalankan ya seperti webinar-webinar dari setiap divisi. Kalau di divisi Information Intelligence dia bakal webinar kajian tentang lingkup kesastraan, mata kuliah atau mungkin topik-topik yang mengandung unsur akademis. Terus juga kalau di public relation bakal diskusi tentang isu-isu yang bisa dibawa di luar. Terus juga di dalam kegiatan kemahasiswaan itu sendiri pastinya secara daring dan tidak memaksakan untuk anggota kita turun gitu, karena seperti yang kita tahu sekarang pandemi lagi nggak boleh keluar rumah kayak gitu. Pertanyaan dari jawab tuh tadi ya, Esther. Pertanyaan dari Nur Anissa Ramadhani lagi, Kak. Apa alasan kakak sendiri mau bergabung TESA? Ada alasan khusus, Kak? Oh, iya, jadi saya sebelumnya belum perkenalkan diri. Tadi lupa, saya ketua himpunan ya, Dek ya. Ketua Himpunan Sastra Inggris periode 2021-2022. Terus kalau ditanya kakak alasan bergabung apa sebelumnya? Sewaktu saya maba, saya tuh sangat terkagum-kagum deh karena euforianya PKKMB ya, maksudnya ketika masuk PKKMB universitas tuh udah banyak banget semangat-semangat membara yang bisa dibawa gitu, kayak kita kumpul di lapangan Uni, terus juga kita dikenalkan sama teman-teman lain, dan bahkan sampai lingkup ke prodi, ke Sasing ketika isolit tahun 2019 zaman saya. Disitulah saya membulatkan tekad bahwasannya kayaknya seru deh kalau ikut organisasi, kayaknya asik, punya banyak teman, punya banyak relasi, nanti aku bisa ketemu sama teman-teman di kelas lain gitu. Orientasinya pasti dengan situasi saat itu ya, karena euforianya membara banget, kayak lagi sedang semangat-semangatnya gitu, nah maba-maba kita nih berorganisasi. Jadi gitu deh, saya ikut-ikut juga sama teman, ayo kita ikut TESA, yuk ikut masuk TESA. Dan akhirnya selama 2 semester, 1 tahun saya mengikuti, muncullah rasa kesadaran gitu bahwasannya sampai membulatkan tekad banget gitu kan, kayaknya aku harus di sini aja deh, karena emang udah cinta banget sama organisasinya, asik banget di organisasi ini gitu. Udah punya teman-teman dekat di sini dan juga udah punya lingkup senior yang welcome dan humble, yang bisa berkegiatan sama-sama bareng-bareng. Ya jadinya sampai sekarang deh saya ikut jadi di Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris TESA. Gitu Nur Anissa. Terus ini ada Gina Samara, Kak, cara mendaftar ke TESA seperti apa ya, Kak? Apa ada batasan waktunya? Iya deh, jadi ada batas waktunya. Pertama nanti ada diumumkan secara online di media Instagram, itu ada open recruitment. Tadi saya jelaskan juga open recruitment akan diadakan 2 kali setiap tahun. Jadi nanti ketika ada publikasi terkait open recruitment TESA, kalian langsung gercep tuh. Biasanya ada tenggat waktunya. Nanti ada timeline-nya, bisa dijelaskan nanti di sana tuh, kayak misal tanggal segini-segini registrasi, nanti ada interview, terus nanti ada pengumuman. Kayak gitu Gina. Ayo, any question? Sudah kelihatan kalimat dari ini tutup. Belum. Belum Kak. Yang lain ada yang mau nanya-nanya lagi? Ini yang dari teman-teman di luar kota banyak ya kalian ya di sastra Inggris. Di luar Samarinda nih, luar Kalimantan ada nggak yang di luar pulau? Ada Kak. Saya Kak. Wih, banyak ya. Dela tadi saya lihat. Dela, kamu dari mana?
Mungkin dirimu bisa memperkenalkan diri, Dek. Dela Nur Amia. Ami. Kalian diusir, Kak. Gimana? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Ada HP nggak sih? kita cukupkan kalau begitu. Ada pertanyaan nggak lagi? Ini sambil-sambil tuh mbaknya kirim tautan daftar hadir, tuh mohon diisi Kak. Maaf Kak, tadi saya kurang memperhatikan dari Husna Yunika. Saya mau bertanya, kalau kita gabung TESA, itu sudah mencakup semua sektor yang kita pilih, atau semua sektor atau kita milih salah satu sektornya. Maaf dan terima kasih ya Kak. Iya nggak apa-apa deh. Jadi kalau misalkan dalam kita bergabung, kalau misalkan kita gabung di TESA tuh ya, nanti kan pasti dipilihkan tuh. Kalian bakal mau pilih masuk mana, divisi apa. Nanti ada 5 sektor yang tersedia, kalian bisa pilih salah satunya. Terus nanti kegiatan-kegiatannya sendiri pasti mencakup semuanya, misalkan kegiatan-kegiatan besar, kayak nanti ada satu kegiatan di divisi, misalnya di sektor lini kewirausahaan, entrepreneurship, pasti mengundang semuanya tuh, semua keanggotaan, baik di TESA maupun di program studi. Nanti kegiatannya juga terbagi kok, ada yang kegiatan khusus untuk internal keanggotaan, atau khusus secara umum untuk mahasiswa prodi sasing, atau secara luas, secara umum masuk ke Unmul. Biasa kayak gitu, nanti ada pembagiannya sendiri deh. Wih, Husna Yunika ya. Kak bisa pilih lebih dari 2 divisi, Kak. Kalau dari 2 divisi sendiri, bagus nih pertanyaannya. Dia pengen ngambil di 2 divisi gitu. Untuk dari oprek sendiri dia nggak ada aturannya kalau kalian dilarang untuk memilih 2 divisi. Akan tetapi nanti ketika masuk dalam pengumuman pasti nanti akan terpilah gitu. Nanti kamu bakal concern di mana, karena dalam open recruitment sendiri itu nanti kalian ada proses seleksi gitu. Proses penilaian baik secara objektif ataupun subjektif ke kalian sendiri nanti. Oh, misalnya nanti suatu interview anak ini ngambil 2 divisi nih, misalnya di public relation dan juga di information and intelligence. Tapi sewaktu di interview anaknya pintar ngomong. Terus kadang kalau misalnya sewaktu-waktu ditanya-tanya dia pintar jawab, artinya, anak ini bisa public speaking-nya bagus nih gitu. Nanti pasti ada pertimbangan-pertimbangan, kayaknya anak ini lebih cocok masuk sini dengan kepengurusan. Oh iya, nanti pasti setelah pengumuman kalian akan dapat satu divisi juga deh. Jadi nggak mungkin juga kalian bakal masuk di 2 divisi. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di dalam kegiatannya kalian semua ikut juga berpartisipasi gitu. Jadi nggak cuman kamu masuk satu divisi, nanti kamu kegiatannya di satu divisi itu aja, enggak semua. Oke. Baik Kak, thank you. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ada 10 menit nih. Siapa tahu ada yang mau sharing-sharing pengalaman-pengalamannya selama sekolah kemarin. Atau mungkin dia belum punya pengalaman sama sekali dan pengen mengukir pengalaman di keorganisasian, di kuliah, di kampus. Boleh tuh kalau mau sharing-sharing. Ada yang mau sharing nggak? Saya yakin di sini orang-orangnya aktif semua nih, kelihatan nih dari muka-mukanya. Semangat-semangat. Gimana?
Ada pertanyaan tidak? Ih, gila, yang izin Kak, izin ke WC, Kak, izin angkat jemuran, siap. Mantap deh. Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Atau mau sharing-sharing? Tahu tadi pas di pemaparan Pak Singgi masih ada yang belum puas atau ada yang belum ditanyakan, bisa tuh kita ngobrol-ngobrol, kita diskusikan bersama. Saya nggak ada pertanyaan, Kak. Oke, good. Iya, kalau misalkan, ini ada nih yang tanya nih, baru mau saya close. Dari Kak Anissa lagi, apa kelebihan TESA yang mampu disandingkan dengan kegiatan lain, Kak? Untuk selama kepengurusan TESA itu, kelebihan kesendiri, ya di Samarinda sendiri ya, program studi sastra Inggris itu pun juga nggak banyak. Jadi kayak untuk kawan-kawan untuk kita bersanding ya dengan yang lain, tentunya nggak terlalu banyak sih, Dek. Karena juga dalam kegiatan himpunan mahasiswa sastra Inggris juga cenderung kita pada pengembangan intra. Untuk sekarang concernnya ke internal, yang pastinya mewujudkan selama satu periode kepengurusan dengan meningkatkan kapasitas ilmu angkatannya, teman-temannya seprogram studi sastra Inggris. Bahkan kalaupun kelebihan sendiri banyak sih, maksudnya yang dilahirkan sama teman-teman anak sasing tentunya juga mengikuti perlombaan-perlombaan. Ada juga sebenarnya di dalam himpunan sastra Inggris sendiri juga banyak yang senior-senior, melahirkan senior-senior yang udah merasakan gitu manfaatnya berorganisasi. Entah itu masuknya udah ke lini kerja atau lini kewirausahaan, membangun sesuatu. Ada tuh nanti yang udah yang ngerasa paling bermanfaat. Tapi kalau untuk sesuatu yang disandingkan untuk saat ini belum ada sih, Dek. Biar terjawab ya pertanyaannya, kelebihan mampu disandingkan dengan kegiatan lain. Yang pastinya kegiatan kita ya kegiatan yang terfokus untuk kita juga gitu. Good ya. Ada pertanyaan lain nggak? Apa tuh? Saya Kak. Tanya Kak. Dari Ocha Aryani nih. Tanya, Kak, sebelumnya agak keluar dari tema. Keluar dari tema. Prospek kerja dari sastra Inggris seperti apa ya, Kak? Prospek kerja nih yang dibahas. Kalau prospek kerja sendiri biasanya cenderung lulusan-lulusan sastra Inggris itu secara fleksibel gitu ya. Mereka tuh pasti lini pekerjaan yang diambil tuh banyak gitu. Yang ada kalau misalnya dia concern di kebahasa Inggrisan, dia jadi pemandu, terus juga ada yang bekerja kalau ke bahasa tuh biasanya ke concern di balai bahasa di pemerintahan, bisa juga diperlukan juga kadang di perusahaan-perusahaan besar kalau sekarang tuh. Contohnya aja kayak di perusahaan-perusahaan PT-PT internasional ya, kayak PT Tambang atau PT yang khususnya di Kalimantan gitu. Itu kadang diperlukan sih seorang sarjana sastra Inggris yang bisa menjembatani gitu secara relasi ke perusahaan lain yang secara internasional gitu. Banyak kalau misalnya dikatakan prospek kerja yang bisa diambil, jadi guru juga bisa, jadi seorang pendidik ya maksudnya. Terus juga jadi seorang kritikus, cendekiawan, penulis. Itu pastinya rata-rata concern ke situ kan. Yang pasti juga ketika nanti sudah lulus kan
pastinya secara nggak langsung kalian sudah melewati tuh 3/3 proses skripsi biasanya kan. Tadi kan saya lihat pertanyaan-pertanyaan di PKKMB itu banyak banget yang concern ke ke skripsi gitu kan. Pembahasannya skripsi banget nih, masih maba udah skripsian. Iya. Nah, kayak gitu tuh kan kalau misalkan ketika nanti kalian setelah menyelesaikan 3/3 proses skripsi, itu pasti juga ada sesuatu gitu kan yang pasti kalian sudah buat gitu. Namanya juga proses penelitian dan lain sebagainya. Nah, itulah nanti kalau bisa yang menentukan hasil kalian. Maksudnya ketika sudah lulus, ya kalian nggak cuman lulus itu sekedar lulus aja, nggak tahu nanti kerja mau ngapain. Jaringan dicari deh. Gimana sih mau cari jaringannya? Dibangun dari sekarang. Masuk di keorganisasian. Cari relasi dan jaringan sebanyak-banyaknya. Nggak mungkin kan kalian kalau misalnya mau pengen kerja yang ini itu, tapi nggak mau cari dulu gitu. Nggak dibangun dulu. Belum ada kenal ini, kenal itu, pengennya dicarikan. Itu kan nggak mungkin. Ada usahanya deh. Kalau bahasnya prospek kerja tuh. Bagus tuh kalau mau dibahas prospek kerja, cuma nanti bakal lebih intens dan lebih panjang. Dan kemungkinan kalau memang mau dibahas nggak di sini gitu kan. Kalau kalian berminat nanti ya. Begitu Ocha. Izin bertanya, Kak. Boleh deh, silakan. Kan tadi sudah dijelaskan tentang keorganisasian, terus manfaat-manfaat dari organisasi ini masing-masing kan. Dan tadi juga sudah dijelaskan, misalnya kalau mau masuk desa kan melalui beberapa tahap. Kan misalnya ada tahap wawancara. Pertanyaan saya, apakah tahap wawancara ini menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Kak? Terima kasih, Kak. Kenapa merasa takut Kak? Takut nanti saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu kan? Jadinya nanti takut gagal seleksi Kak gitu? Enggak. Penilaian yang kalau misalnya dalam proses interviewnya sendiri deh, bahasa Inggris sih deh. Seringnya tuh bahasa Inggris. Bahkan saat saya juga ditanya kemarin waktu saya seleksi baru masuk nih, sebelum masuk saya ditanya macam-macam tentang bahasa Inggrisan. Bahkan sebelum saya masuk itu kan saya masih maba, saya juga belum ada ketertarikan ke sastra juga. Saat itu saya belum kenal sosok-sosok figur sastra, sastrawan Inggris. Dan bahkan itu dipertanyakan gitu kan, saya jadi bingung siapa ini. Ya kadang ya itu jadikan pembelajaran aja, nanti jadi penilaian juga untuk abang-abang yang nyeleksi kita gitu nanti. Biasa gitu deh, tapi nggak apa-apa. Sejujur-jujurnya aja kalau misalnya seleksi itu namanya juga proses interview kan. Kayak gitu. Bagus. Terima kasih. Iya, jangan takut ya berbicara bahasa Inggris, nggak apa-apa. Siap, Kak. Sudah ada pertanyaan lain? Ada yang mau tanya lagi nggak? Terakhir nih, satu pertanyaan terakhir kalau misalnya mau tanya. Gimana caranya Mbak bikin zoomnya lupa? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kalau gitu kita akhiri saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan juga selamat datang untuk kalian mahasiswa baru program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman 2021. Tetap semangat ya, jaga semangatnya, dibawa euforianya walaupun secara daring. Saya tahu komunikasi antar teman-teman kalian selama PKKMB ini juga jalan dengan baik. Ya tetap itu dijalankan terus-menerus karena segala sesuatu hal yang ada di perkuliahan itu adalah sebuah proses, dan ketika kamu meyakini proses itu bakal menjadi sebuah jalan yang bakal mensukseskanmu di kemudian hari nanti. Itu saja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator ya.
Ya, Kak.